that I say I do. Perkembangan fisik dan kognitif peserta didik di usia SMP dan SMA dilengkapi mengenai pertumbuhan fisik remaja di tingkat SMP dan SMA. A. Pengertian perkembangan peserta didik merupakan bagian dari pengkajian dan penerapan psikologi perkembangan yang secara khusus mempelajari aspek-aspek perkembangan individu yang berada pada tahap usia sekolah dan menengah. Prinsip-prinsip perkembangan peserta didik yaitu sebagai berikut. 1. Perkembangan adalah proses yang tidak berakhir. 2. Setiap anak bersifat individu dan berkembang sesuai dengan perkembangannya. 3. Semua aspek perkembangan saling berkaitan. 4. Perkembangan langsung dari kemampuan bersikap umum menuju bersikap khusus. 5. Perkembangan itu dapat terarah dan diramaikan. A. Faktor yang berasal dari individu. 1. Bakat atau pembawaan. 2. Sifat-sifat keturunan. 3. Dorongan dan interaksi. Yang B. Faktor yang berasal dari luar individu, yaitu 1. Makanan, 2. Ikan, 3. Kebudayaan, 4. Ekonomi, 5. Kebudayaan anak dalam lingkungan keluarga. C. Faktor umum yaitu inteligensi, yang kedua iklim, yang ketiga kebudayaan, yang keempat ekonomi, dan yang kelima kebudayaan dalam lingkungan keluarga. B. Perkembangan fisik. Perkembangan fisik merupakan raga manusia, tepat perkembangan sebagai perkembangan manusia. Dalam fisik manusia terjadi perkembangan konektif sosial. Agama dan bahasa fisik merupakan tempat bagi perkembangan praktis manusia. Pesatnya perkembangan fisik manusia akan sangat dirasakan di usia-usia anak-anak mulai memasuki pendidikan SMP dan SMA. Perkembangan ini mencukupkan aspek-aspek penting dalam perkembangan individu. Yang pertama, perkembangan fisik masa usia sekolah menengah SMP. Yang kedua, perkembangan fisik masa usia SMA. Tahap perubahan fisik selama remaja. 1. Fisik. A. Perubahan eksterual. Yang A. Tinggi badan, B. Berat badan, yang C. Proporsi badan, yang D. Organ seks. Reaksi terhadap pubertas. Yang kedua, kematangan awal dan kematangan terlambat. Faktor dari penyebab masalah remaja tersebut yang sulit dikendalikan adalah emosi adalah 1. Faktor internal. A. Perubahan jasmani. Perubahan jasmani ini berkaitan dengan keinginan remaja tersebut yang sedang mencoba hal baru tanpa memikirkan akibatnya. Yang kedua, kematangan dan kecerdasan emosi yang kurang. Hanya ini yang berkaitan dengan emosi yang kurang pada remaja tersebut karena ia belum memahami betul bagaimana pengendalian emosi yang benar. Selanjutnya, faktor eksternal. A. Faktor asuh orang tua. Kurangnya pengawasan dari orang tua. B. Pergaulan dan teman lingkungannya masyarakat. Masyarakat tersebut terbiasa kumpul dengan teman-teman di lingkungan yang sering berbicara kasar. C. Perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognitif adalah aktivitas yang berhubungan dengan perspektif, pikiran, ingatan, dan pengelolaan informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan bagaimana beradaptasi dengan menginterpretasikan objek-objek kajian-kajian di sekitarnya. Tahap-tahap perkembangan menurut Piaget. 1. Tahap sensori motorik 0 sampai 22 tahun. Yang B. Perkembangan praoperasional 2 sampai 7 tahun. Tahap operasional kongres 7 sampai 11 tahun. Perkembangan kognitif operasional SMP, SMA 11 tahun atau dewasa. A. Tahap Piagetin. B. Sistem kombinasi. 1. Mereka berasumsi bahwa satu cara untuk menemukan semua kemungkinan kombinasi. Yang kedua, mereka membuat prosedur untuk menyiapkan hasil. Yang ketiga, mereka mengenal bahwa mungkin ada beberapa cara. Yang keempat, mengerti pengaruh hasil perbandingan. D. Karaktif konektif. Intelektual adalah
Orang yang menggunakan kecerdasannya untuk bekerja dan bertanggung jawab persoalan tentang berbagai gagasan dan pertumbuhan orang mencapai kesempurnaan pada usia 12-20 tahun. 1. Secara intelektual, remaja mulai dapat berpikir logis tentang gagasan abstrak. Yang kedua, berfungsi kegiatan kognitif tingkat tinggi. Yang ketiga, sudah mampu menggunakan abstraksi ini membedakan yang konkret dan yang abstrak. Yang keempat, munculnya kemampuan nalar secara ilmiah, belajar menguji hipotesis. Yang kelima, memikirkan masa depan, perencanaan dan pengoperasian tematis untuk mencapainya psikologi remaja. Yang keenam, mulai menyadari proses berpikir efisien dan belajar berintrospeksi. Yang ketujuh, wacana berpikirnya semakin luas, bisa meliputi agama, keadilan, mayoritas, identik, jati diri, dan lain-lain. Tingkat perkembangan intelektual atau kognitif. Yang pertama, kedewasaan. Yang kedua, pengalaman logika matematika. Yang ketiga, penalaran molar. Yang keempat, transmisi sosial. Yang kelima, pengaturan sendiri. A. Implikasi terhadap perkembangan fisik dan kognitif dalam perubahan pembelajaran. 1. Implikasi perkembangan fisik. Secara fisik, anak pada usia sekolah dasar memiliki karakteristik tersendiri berbeda dengan kondisi fisik sebelum dan sesudah tahapan karakteristik perkembangan anak, yaitu programnya disusun secara fleksibel dan tidak kaku serta memperhatikan perbedaan individu anak. Yang B. Tidak dilakukan secara menonton, tetapi dilakukan secara tahap, disajikan secara variatif, memenuhi banyak aktivitas. Yang ketiga, melibatkan pengguna, berbagai media dan sumber belajar atau sarana dan prasarana. Yang kedua, implikasi kognitif. Proses perkembangan intelektual, kemampuan berpikir, kemahiran berbahasa, dan cara individu memperoleh pengetahuan dari lingkungan, seperti mengamati dan mengklarifikasi sosial. Matematika merupakan peran intelektual atau kognitif dalam perkembangan anak. Pembelajaran. Meskipun teori ini bukanlah teori pengajar Piaget, pembelajaran tidak harus pesat pada guru, tetapi berpusat pada peserta didik. Memahami yang harus dipelajari harus menantang dan menarik minat belajar peserta didik. Yang ketiga, pendidik dan peserta didik harus sama-sama terlihat dalam proses pembelajaran. Yang keempat, metode dan bahan pelajaran harus diperhatikan utama. Yang kelima, guru harus memperhatikan tahapan perkembangan kognitif peserta didik. Yang keenam, pembelajaran hendaknya dibantu oleh benda-benda konkret.